Umat beriman yang terkasih, halo, hai para orang tua, orang muda, dan anak-anak sekalian yang terkasih. Akhirnya kita kembali berjumpa dalam percikan kebijaksanaan spesial malam Sabtu. SMS. Harapan saya kita semua tetap menaati protokol kesehatan demi kesehatan kita semua dan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Malam hari ini saya ingin berbagi cerita tentang perlunya mengisi hidup dengan kebijaksanaan Tuhan. Ada seorang bapak yang hidup dengan kedua anak gadisnya. Taruhlah nama bapak itu adalah Bapak Dedi. Sebelum Bapak Dedi meninggal, ia memanggil kedua anak gadisnya. Taruh saja namanya yang sulung Vero dan yang bungsu Maria. Lalu ia membagikan sejumlah uang kepada Vero dan Maria anaknya dan berpesan, "Anak-anakku, gunakan uang ini sebaik-baiknya. Jadikan uang ini sebagai modal usaha kalian masing-masing, supaya kalian menjadi orang yang berhasil dan sukses. Tetapi ingat anakku, ini pesanku, jangan sampai kepalamu terkena sinar matahari." Itu pesannya. Setelah Bapak Dedi ini meninggal, kedua anaknya yakni Vero dan Maria menggunakan uang tersebut untuk mendirikan usaha mereka masing-masing. Mengingat pesan ayahnya, Vero anak yang pertama setiap hari datang dan pulang dari tempat usahanya dengan membawa payung. Ia berusaha melindungi kepalanya supaya jangan terkena sinar matahari. Dengan demikian, menurutnya ia akan berhasil. Awalnya, usahanya berjalan dengan lancar. Namun, pada akhirnya ia kurang terlalu berhasil. Usahanya seperti berjalan di tempat dan kurang maksimal. Sementara Maria anak yang kedua berbeda dalam memaknai pesan ayahnya. Dia tidak mau membeli payung atau pelindung apapun untuk melindungi kepalanya dari sinar matahari. Namun setiap hari ia datang pagi-pagi buta sebelum matahari terbit ke tempat usahanya. Ia mengerjakan segala sesuatu hingga malam hari setelah matahari terbenam. Dan begitu terus dilakukannya. Ia terus bekerja keras sehingga usahanya terus maju dan berkembang dengan baik, serta ia mempekerjakan banyak orang. Ia berhasil. Maria anak yang kedua lebih berhasil karena ia lebih bijaksana dalam memaknai pesan dari ayahnya. Para saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan menghendaki agar kita umatnya tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang bijaksana dalam menjalani hidup. Harus kita ingat, orang yang bijaksana tidak identik dengan orang yang pintar atau cerdas dan berpengetahuan tinggi. Karena orang yang berpengetahuan tinggi belum tentu bijaksana. Orang yang bijaksana
belum tentu berpengetahuan tinggi, tetapi orang yang bijaksana pasti pinter, pasti cerdas dalam menghadapi segala sesuatu. Orang yang bijaksana adalah orang yang mampu melihat hidup ini dari sudut pandang Tuhan sendiri dan kemudian mengetahui tindakan yang terbaik untuk dilakukan dan melakukannya. Para saudara dan saudariku, saat ini kita baru di awal tahun 2022. Mari kita mengarungi tahun ini dalam kebijaksanaan Tuhan dan jadilah orang-orang yang bijaksana. Tetap semangat, salam sehat, dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.